Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Nama saya Muhammad Ilham Utama Jaya. Saya Tiara Farasinta. Saya Ismi Tri Astuti. Saya Santi Agustriani. Saya Indah Rahayu. Kami di sini akan menampilkan video tentang materi penggunaan tanda baca. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu tentang tanda baca? Nah, tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda baca memiliki beberapa jenis. Yang pertama, tanda baca titik. Tanda baca titik memiliki beberapa jenis pula. Yang pertama, tanda titik di akhir kalimat. Contohnya, setiap orang di jalan itu terenyuh melihat perjuangan seorang bapak yang mengajak anaknya berjualan koran titik. Jika pada suatu kalimat akhirannya sudah memuat tanda titik, maka tidak diperlukan tanda titik lagi. Contohnya, tim inti editor soal ujian beranggotakan Ahmad Syafi'i, SPD, dan Rahmawati Setianingrum, MPD, titik. Yang kedua, tanda titik digunakan di akhir singkatan nama orang. Contohnya, Fatimah R. Azhara. Yang ketiga, tanda titik pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, atau sapaan. Contohnya, Dr. Titi Prambudi menyampaikan makalahnya mengenai penghematan energi. Yang keempat, tanda titik untuk singkatan kata yang sudah umum. Penulisan singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih tetap menggunakan satu tanda titik. Contohnya, DSB, titik, yaitu dari singkatan dan sebagainya, dan DLL, titik, singkatan dari dan lain-lain. Yang kelima, tanda titik untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Contohnya, tanda titik untuk memisahkan angka jam dan detik. Yang keenam, tanda titik sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Contohnya, jumlah korban sementara tercatat 2.453 jiwa meninggal dunia. Di antara angka 2 dan 4 terdapat tanda titik. Yang ketujuh, tanda titik digunakan dalam penulisan daftar pustaka. Contohnya, Suyatno, titik, 2007, titik, tanda petik, artificial intelligence, titik 2, searching, reasoning, planning, and learning, tanda petik, titik, Bandung, titik 2, penerbit informatika. Kedelapan, tanda titik digunakan pada format numbering atau penomoran. Contohnya, 1 titik, siapkan agar-agar, gula, air, perasan makanan. Yang kedua, masukkan semua bahan ke dalam panci dan nyalakan kompor. 3 titik, aduk sampai mendidih lalu matikan kompor. 4 titik, tuang ke dalam cetakan dan biarkan sampai dingin. Yang kesembilan, tanda titik digunakan dalam sebuah bagan atau daftar. Contohnya, A titik graf. Bawahnya, 1 titik dasar-dasar graf. 2 titik keterhubungan atau connectivity. 3 titik jenis-jenis graf. Bawahnya, 3.1 graf sederhana. 3.2 graf tak sederhana. 3.3
graf berarah. 3.4 graf tak berarah. Yang keempat, representasi graf dalam matriks. Yang ke-10, tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lembaga. Contohnya MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanda titik yang ke-11, tanda titik tidak digunakan di keterangan pengiriman dan penerima surat. Contohnya YTH Hasan Hussein, Jalan Cikunir 51, Jakarta, 21 Agustus 2016. Tanda baca yang ketiga adalah tanda titik koma. Apakah kalian tahu apa tanda titik koma? Tanda titik koma adalah tanda baca yang digunakan sebagai pemotong atau pemberi jeda pada suatu kalimat. Apakah kalian tahu bagaimana pemakaian tanda baca titik koma? Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua adalah tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, 2. Berijazah sarjana, titik koma, 3. Berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma, baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik koma, pisang, koma, apel, koma, dan tanda baca yang keempat adalah tanda titik dua. Apakah kalian tahu apa tanda titik dua? Tanda titik dua merupakan salah satu tanda baca yang digunakan dalam kalimat yang dilambangkan dengan titik dua yang memiliki ukuran yang sama di tengah garis vertikal yang sama. Apakah kalian tahu bagaimana pemakaian tanda baca titik dua? Yang pertama adalah tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Yang kedua adalah tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Yang ketiga adalah tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan. Contohnya, Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani. Yang keempat adalah tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Ibu titik 2 bawa koper ini nak. Amir titik 2 baik bu. Selanjutnya adalah tanda titik 2 dipakai antara jilid atau nomor dan halaman. Selanjutnya, surah dan ayat dalam kitab suci. Selanjutnya adalah judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya, Horizon, nomor titik 8 per 2008 titik 28. Pemakaian tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyatakan kata ulang, pengimbuhan terhadap kata yang ditulis dengan huruf kapital dan angka, serta pemenggalan kata. Macam-macam penggunaan tanda hubung. 1. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar atau kata berimbuhan yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, anak laki-laki PGSD berjumlah 20 orang.
Yang kedua, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, laki-laki, kupu-kupu. Yang ketiga, tanda hubung menyambung huruf dari kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Misalnya 17, 08, 1945. Yang keempat, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan kata dengan kata berikutnya atau sebelumnya yang dimulai dengan huruf kapital. Kata atau huruf dengan angka, angka dengan kata atau huruf. Misalnya, Kalista lulus S1 PGSD dengan cara cum laude. Yang kelima, dipakai untuk awalan ke dan an saat digabungkan dengan angka. Dalam sebuah kalimat, biasanya terdapat penulisan angka yang diberi imbuhan awalan ke atau imbuhan akhiran an, agar angka dan imbuhan tersebut terhubung. Maka digunakan tanda hubung untuk menyambungkan keduanya. Contohnya, jumlah peserta yang mengikuti seminar ini sekitar 50-an orang. Tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor alamat, penamaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim, serta pengganti kata atau tiap. Tanda garis miring dapat dipakai dalam 1. Nomor surat. Dalam membuat sebuah surat, nomor surat merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam surat resmi karena itu menandakan bahwa surat resmi tersebut telah dibuat sesuai urutan yang tertera dari surat-surat sebelumnya. Nomor surat juga menandakan kelengkapan bagian surat. Nomor surat terdiri dari 1. Nomor urut surat, 2. Nomor pokok surat resmi lembaga, 3. Nama lembaga, 4. Bulan pembuatan surat tersebut, 5. Tahun pembuatan surat tersebut. Contoh 1. Nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. 2. Nomor pada alamat. Dalam mencantumkan alamat, terdapat nomor pada alamat yang akan dituju. Guna dari nomor pada alamat adalah supaya mengetahui alamat tersebut akan ditujukan di mana dan sebagai penjelas, agar tidak tersesat atau tertukar saat mengirimkan. Contoh 1. Jalan Keramat 3 garis miring 10. 3. Penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim, dalam kurung tahun ajaran. Penggunaan tanda garis miring sesuai EYD kali ini adalah untuk menandakan masa dalam 1 tahun ajaran. Penggunaan tanda garis miring dibuat untuk mengetahui kapan, dalam kurung tahun, dibuatnya sebuah proposal makalah atau sejenisnya. Contoh, tahun anggaran 1985 garis miring 1986. 4. Penggunaan tanda garis miring atau. Contoh, dikirimkan lewat darat atau laut, dalam kurung dibaca dikirimkan lewat darat atau laut, tutup kurung. 5. Penggunaan tanda garis miring tiap. Contoh, harganya 1.500 garis miring lembar. Dibacanya harganya 1.500 tiap lembar. 6. Penggunaan tanda garis miring per. Contoh, kecepatan 50 m garis miring s. Dibaca kecepatannya 50 meter per detik.
Penggunaan tanda garis miring ini merupakan salah satu tanda baca yang umum bisa dijumpai dalam surat menyurat, terutama surat resmi dalam membuat laporan, dalam pengiriman barang, dalam nota, dan sebagainya. Dengan memperhatikan tiap jenis penggunaan tanda garis miring sesuai EYD dalam bahasa Indonesia, beserta contohnya di atas, dapat dijadikan referensi untuk lebih memahami dan dijadikan acuan dalam mengenal lebih dalam tentang penggunaan. Sekarang kita masuk dalam studi kasus ya. Berikut diambil dari jurnal FKIP Unila oleh Anggraini S. dan kawan-kawan pada tahun 2008. Mereka berhasil meneliti, yang hasilnya adalah kesalahan penggunaan huruf kapital dalam artikel yang terdapat pada tajuk rencana Tribun Lampung. Yang pertama, saat ini Bank Mandiri memulai penerapan suku bunga rendah single digit dengan mengoptimalkan penyaluran kredit usaha rakyat KUR. Kesalahan terdapat pada kata yang dicetak tebal. Harusnya menggunakan huruf kapital pada awal huruf. Yang kedua, Wali Kota Lampung Herman HN pun melakukan pemantauan di sejumlah sekolah. Kesalahan terdapat pada kata cetak tebal, yaitu Lampung. Seharusnya nama kota menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, Jupe, botak tidak tutup rejeki saya. Kesalahan pada kata bercetak tebal, seharusnya tidak kapital semua. Yang keempat, selama duduk di kursi persakitan, Edward dan Arya hanya terdiam mendengarkan surat dakwaannya dibacakan jaksa. Harusnya jaksa diawali dengan huruf kapital. Yang kelima, Bupati Lampung Tengah Mustafa menjadi Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, tertuang dalam SK nomor 129 strip SK garis miring DPP strip Nasdem garis miring 4 garis miring 2006 tertanggal 8. Kata yang salah terdapat pada kata yang dicetak tebal. Nasdem seharusnya yang huruf kapital hanya N-nya saja. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.